Kabar orang dalam dari paddock MotoGP Silverstone memberi kita indikasi terbaik bahwa BMW berencana untuk memasuki kelas utama dalam beberapa musim ke depan. Kemungkinan besar pada tahun 2027 saat MotoGP mengalami perombakan teknis yang besar. Diketahui bahwa pabrikan asal Jerman tersebut telah melakukan negosiasi dengan Suzuki untuk membeli semua datanya dari beberapa musim terakhir di MotoGP, yang mana telah memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2020 dan kemudian mengejutkan paddock dengan keluar dari MotoGP pada akhir 2022. BMW dikabarkan akan membayar 18 juta euro atau sekitar 311 miliar rupiah untuk data yang diperoleh dari motor MotoGP Suzuki GSX RR Inline 4 yang dikendarai selama beberapa musim terakhir oleh pembalap Spanyol Joan Mir dan Alex Rins. Entah ini adalah bukti bahwa BMW akan berada di grid atau BMW melakukan semacam studi kelayakan yang mendetail sebelum membuat komitmen mengikuti MotoGP untuk pertama kalinya sejak tahun 1950-an ketika Walter Zeller yang mengendarai RS 500 Flat Twin yang finish di posisi kedua di belakang MV Agusta milik John Surtees pada MotoGP 1956. Dalam dunia olahraga motor modern, data adalah segalanya. Bisa dibilang bagian yang sangat penting dalam setiap tahap kompetisi. Mulai dari desain dan pengembangan, hingga persiapan di akhir pekan dan pengaturan setup motor selama sesi praktis MotoGP. Meskipun data terakhir yang diunduh Suzuki adalah data GP Valencia di akhir musim 2022 yang dimenangkan oleh Rins, MotoGP belum banyak berubah sejak saat itu. Tentu saja banyak perubahan detail, dan perubahan terbesar adalah ban belakang Michelin 2024 yang super grippy dan ban depan yang lebih baik. Memasukkan sejumlah besar data dari motor pemenang akan menciptakan jalan pintas yang sangat besar bagi para insinyur BMW yang akan dapat mempelajari banyak hal tentang apa yang mereka perlukan untuk berkompetisi di MotoGP. Dan meskipun data tersebut sudah berumur 2 tahun, memulai proyek dengan sejumlah besar informasi paling murni dari tim kuat yang menggunakan motor yang juga kuat, tentu jauh lebih baik daripada memulai dari nol sama sekali. Uang 18 juta euro terdengar terlalu mahal untuk sebuah data. Namun dengan data ini kemungkinan besar akan menghemat lebih banyak uang BMW pada tahap awal pengembangan. Konfigurasi mesin selalu menjadi titik awal untuk setiap proyek balap, karena hal ini menentukan arsitektur seluruh sepeda motor. Oleh karena itu, kesepakatan BMW dengan Suzuki menunjukkan bahwa perusahaan yang berbasis di Munich ini memilih mesin inline 4 untuk motor MotoGP-nya. Pertama, hal ini masuk akal dari sudut pandang pemasaran. Semua sepeda motor berperforma tinggi BMW menggunakan mesin inline 4, sehingga hubungan pemasaran antara balapan dan motor jalan raya sudah terjalin. Kedua, meskipun Yamaha mengalami masa-masa sulit dengan satu-satunya mesin inline 4 yang ada di MotoGP saat ini, perubahan peraturan dari mesin 1000cc menjadi 850cc dapat membantu mesin inline 4. Motor 850cc akan sedikit lebih ringan dengan mesin yang lebih kecil dan memiliki torsi yang jauh lebih kecil, yang dapat mengubah cara mengendarainya seperti halnya motor 800cc yang harus dikendarai dengan cara yang berbeda dengan motor MotoGP 990cc 4 tak. Bobot yang lebih ringan dan torsi yang lebih kecil akan meningkatkan kecepatan di tikungan, karena para rider tidak bisa mengandalkan torsi besar dari motor 990cc dan 1000cc untuk melesat di tikungan. Hal itu mungkin sesuai dengan handling motor inline 4 yang lebih baik, yang lebih menyukai racing line menikung yang lebih halus, sementara motor 990cc dan 1000cc lebih cocok menggunakan racing line berbentuk V yang lebih tajam. Para insinyur BMW tahu banyak tentang membangun mesin balap bertenaga tinggi. Jadi mereka seharusnya bisa membangun mesin MotoGP yang ringan, kompak, dan bertenaga. Namun mereka harus memperhatikan data Suzuki dan bekerja sama dengan para insinyur MotoGP yang sudah memahami bahwa karakter yang dibutuhkan dari mesin motor balap sangat berbeda dengan mesin mobil. Dan sangat mudah untuk melakukan kesalahan dalam merancang mesin motor yang mungkin terlihat sepele bagi perancang mesin mobil. Contohnya adalah GSX RR yang mengalami kegagalan pada tahun 2017 ketika para insinyur Suzuki menggunakan crankshaft yang lebih besar untuk mendapatkan karakteristik motor yang lebih halus saat keluar dari tikungan.
Namun peningkatan inersia crankshaft membuat motor sulit untuk mengerem dan sulit untuk menikung. Sehingga pembalap kehilangan waktu sekitar 0,3 detik per lap, sehingga GSX-RR tidak meraih satupun podium pada tahun itu. Berikutnya adalah desain sasis. BMW belum pernah mengikuti MotoGP selama 7 dekade, jadi mereka tidak tahu sama sekali tentang apa yang dibutuhkan, selain dari apa yang telah dipelajari dari 1,5 dekade di World Superbike, yang mana merupakan dunia yang sangat berbeda dengan MotoGP. Yang terpenting, BMW perlu belajar tentang kekakuan sasis dengan menggabungkan kekakuan longitudinal yang masif untuk stabilitas pengereman dan akselerasi dengan fleksibilitas lateral yang cukup, sehingga motor bisa melengkung saat miring di tikungan, yang membuat motor bisa menapak di aspal dengan lebih baik untuk meningkatkan cengkeraman dan menikung. Data Suzuki akan sangat membantu di sini, karena GSX-RR adalah motor dengan handling terbaik di grid MotoGP. Proyek WSBK BMW telah membuat langkah maju yang besar dengan pengetahuan elektroniknya dalam beberapa musim terakhir. Pada tahun-tahun awal kejuaraan ini, banyak insinyur elektronik BMW yang berasal dari balap mobil. Jadi meskipun anggarannya besar, konsep dan strateginya salah untuk sepeda motor. BMW tidak akan belajar banyak tentang aerodinamika downforce dari data Suzuki, karena GSX-RR memiliki aero paling minim di grid dan justru mengandalkan keseimbangan sasis yang luar biasa dan pengiriman torsi yang bersahabat untuk memenangkan balapan. Namun ada data Suzuki yang masih akan membantu para insinyur BMW yang sudah memiliki pengalaman dengan aero downforce dari motor M1000RR WSBK. Lagi pula, semua pabrikan MotoGP akan melakukan desain ulang aero yang besar karena aero downforce akan dikurangi secara substansial mulai tahun 2027. Faktor performa penting lainnya yang tidak akan dimasukkan dalam data adalah pembalap. BMW pernah merasa bersalah karena tidak mengeluarkan anggaran yang cukup untuk aspek terpenting dalam balap motor. Namun kedatangan Toprak Razgatlioglu pasti akan meyakinkan BMW bahwa di balap motor masih sangat tergantung juga siapa pembalapnya. Motor M1000RR hanya mencetak 1 kemenangan pada musim WSBK 2021, 2022, 2023. Sejauh tahun ini dengan Razgatlioglu di atas motor ini telah meraih 15 kemenangan dari 21 balapan pertama. Berapapun BMW membayar Razgatlioglu, ia sangat berharga dan telah mengubah proyek WSBK secara total. Jadi berapa banyak motor yang akan ditempatkan BMW di grid MotoGP? Selama bertahun-tahun, Dorna menginginkan 24 motor dengan 6 pabrikan yang menurunkan masing-masing 4 motor. Sejak Suzuki mengundurkan diri, hanya ada 22 motor dan tahun lalu, CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, mengungkapkan bahwa ia ingin mempertahankan jumlah tersebut. Namun, para bos BMW akan sangat bodoh jika tidak meminta 4 slot grid sebagai syarat untuk masuk, yang akan membuat grid kembali ke 24 motor dan membutuhkan 1 tim independen untuk menjalankan motor BMW. Dorna telah lama putus asa untuk memasukkan BMW ke MotoGP. Jadi mereka pasti akan tunduk pada tuntunan BMW karena merek kelas atas seperti BMW akan membawa kemewahan ekstra ke pedok yang merupakan hal yang diinginkan oleh Dorna dan mungkin juga Liberty mulai tahun depan di MotoGP. Selama akhir pekan di Silverstone, bisa saja BMW telah melakukan kontak dengan staf teknik yang mungkin akan memimpin proyek MotoGP. Namun menurut jurnalis MotoGP Matt Oxley yang mencoba mengorek informasi ini, jawabannya belum ada. Yang tentunya ini mengejutkan karena jika BMW MotoGP akan terwujud, BMW harus segera merekrut staf teknik yang berpengalaman. Hanya tinggal 2 tahun 3 bulan sebelum pengujian resmi untuk musim 2027 dimulai. Yang mana waktu yang dibutuhkan untuk mendesain, merancang, dan menguji motor secara menyeluruh sebelum berbagai lintasan dengan para rivalnya di akhir musim 2026. Dengan kata lain, BMW harus segera merekrut para insinyur. Departemen balapnya akan membutuhkan banyak insinyur berbakat yang diambil dari pabrikan tercepat MotoGP, yakni Ducati, Aprilia, dan KTM yang dapat memicu perang gaji di pedok. Lalu kemudian muncul pertanyaan, mengapa BMW harus masuk ke dalam persaingan MotoGP ketika mereka tampil sangat baik di WSBK? Karena WSBK adalah kejuaraan tingkat rendah yang hanya mendapat sedikit liputan di luar dunia balap motor. BMW belum pernah mengikuti Formula One sejak tahun 2009. Jadi MotoGP akan menjadi cara yang baik dan cara yang relatif murah untuk kembali ke olahraga motor tingkat atas. Dan sejak BMW mulai menjual berbagai sepeda motor model M pada tahun 2021, seperti M1000RR, M1000R, dan M1000XR,
yang merupakan emblem M premium yang sama dengan yang digunakan pada mobil-mobil mewah BMW selama beberapa dekade, di mana performa terbaik telah menjadi nilai jual utama perusahaan. CEO BMW Motorrad saat ini, Markus Flasch, yang mengambil alih pada akhir tahun lalu, sebelumnya bertanggung jawab atas divisi mobil berperforma M di BMW, di mana ia berbicara tentang sumpah perusahaan untuk sukses sebagai merek berperforma tinggi yang dominan. Kita tunggu saja langkah selanjutnya yang bisa menjadi peningkatan besar bagi MotoGP.